إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القاسم الزهراء وعلى آله وصحبه أجمعين وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة الصوفية المحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحقي وببركتي وبكرامتي وبمعجزتي وبمنزلتي وبشفاعتي وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan bersama kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa dalam kasih sayangnya mencurahkan nikmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada setiap diri kita, termasuk juga menurunkan hidayahnya, taufiknya, dan juga inayahnya pada setiap diri kita, sehingga sampai di malam hari ini pun tetap ternyatakan keistiqomahan di dalam setiap diri kita untuk dapat berhadir di majelis ini, di tempat ini, di pondokan kita ini, mengkaji pengetahuan ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah, pengetahuan ilmu tentang kebenaran Allah dan juga pengenalan Allah, agar semakin terpahami dan teryakini dari segala pengetahuan ilmu yang tersampaikan di setiap malam Sabtunya. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para ahlul bait, keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat, dan juga kepada sekalian umat pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap zamannya sampai hari kemudian.
untuk menggarasi lagi atau untuk merefresh kembali dari pengetahuan ilmu yang sudah tersampaikan di setiap malam Sabtunya. Maka malam hari ini pun sedikit kita mengulang kembali tentang diri sebenar-benarnya diri. Sangat penting sekali dan sangat baik sekali untuk dikupas kembali agar apa yang kita pahami atau apa yang sudah terpahami terrefresh kembali, terpahami kembali, dan bahkan lebih teryakini lagi. Sebenar-benarnya diri itu kita merujuk kepada apa yang pernah disampaikan oleh Datuk Kelampaian atau Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau pernah menyampaikan dan mengatakan bahwa sebenar-benarnya diri itu ialah hayat. Simak baik-baiklah. Datuk Kelampaian menyampaikan bahwa sebenar-benarnya diri itu ialah hayat. Hayat itu artinya hidup. Sebenar-benarnya diri ialah hayat. Sebenar-benarnya hayat ialah roh. Ini apa yang disampaikan atau yang pernah diajarkan oleh Datuk Kelampaian dahulu kala kepada para murid-muridnya, termasuk anak keturunannya. Sebenar-benarnya diri ialah hayat. Sebenar-benarnya hayat ialah roh. Sebenar-benarnya roh ialah nafs. Nafs, bahasa Arabnya nafs, terjemahan Indonesianya ya diri atau jiwa. Sekali lagi, sebenar-benarnya diri ialah hayat.
Saya harap apa yang disampaikan ini tentang sebenar-benar diri ini bukan hanya dipahami tapi juga dihafali. Kenapa dihafali? Karena ini rumusnya, ya, rumusnya, dan kada panjang juga. Maka dengarkan baik-baik dan simak baik-baik. Ujar Datu Kalampayan di dalam penyampaian beliau, di dalam kalam beliau, sebenar-benarnya diri ialah hayat. Sebenar-benarnya hayat ialah roh. Sebenar-benarnya roh ialah nafs atau jiwa. Dan yang dikatakan nafs itu atau jiwa itu ternyatakan pada diri, yakni yang disebut naik turun napas. Yang dikatakan nafs atau jiwa ialah tersiratkan pada diri, yakni nafas atau naik turun napas. Dan nafas itu atau naik turun napas itu disebut sir atau rahasia. Napas itu atau naik turun napas itu disebut sir atau bahasa Indonesianya rahasia. Dan yang dikatakan sir atau rahasia itu ialah Nur Muhammad. Itulah ujaran atau penyampaian kalamnya Datu Kalampayan, Datu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sekali lagi, secara intinya yang disampaikan yakni, kalau tadi kan beserta sedikit penjabaran, sedikit penjelasan. Adapun simpul dari kalam beliau ialah sebenar-benarnya diri ialah hayat. Sebenar-benarnya hayat ialah roh. Sebenar-benarnya roh ialah nafs atau jiwa. Yang dikatakan nafs atau jiwa tersirat pada diri, yakni napas atau naik turun napas. Dan nafas itu yang disebut sir atau rahasia. Adapun sir atau rahasia itu ialah Nur Muhammad. Ini sudah yang keberapa kalinya kalau lah disampaikan.
mudahan kada paham saja tapi juga hafal ya. Kada dipahami saja tapi juga hafal, karena ini rumusnya, rumus dari pemakaian. Amun yang kada tahu rumusannya ngalih juga memakai. Nah, ini rumusnya agar mudah untuk memakai ilmu yang disampaikan. Lalu kita uraikan perlahan. Bila dikatakan bahwa sebenar-benarnya diri adalah hayat, sebenar-benarnya hayat ialah roh, sebenar-benarnya roh adalah nafs atau jiwa. Yang dikatakan nafs atau jiwa itu tersirat pada diri, yakni napas atau naik turun napas. Dan napas itulah yang disebut sir atau rahasia. Dan itulah sir atau rahasia itu ialah Nur Muhammad. Maka berarti hayat ya Nur Muhammad. Yang dikatakan roh ya Nur Muhammad itu juga. Yang dikatakan nafs atau jiwa ya Nur Muhammad itu juga. Yang dikatakan napas iya Nur Muhammad itu juga. Yang disebut oleh kebanyakan arif billah dalam sebutan sir atau rahasia iya Nur Muhammad. Maka berarti penjelasan uraian dalam kalam Datuk Kelampaian itu, uraian yang disampaikan itu beliau menjelaskan duduk-duduknya pada diri. Duduk-duduknya apa? Duduk-duduknya Nur Muhammad tadi itu. Bila dirangkum, maka dapat tersimpulkan oleh kita bersama adanya yang hidup pada diri kita, itulah Nur Muhammad yang umumnya dikenal dengan sebutan roh. Mana Nur Muhammad yang dikenal dengan sebutan roh? Ya napas itu. Selama belum diketahui akan ilmu hakikat napas, maka napas itu menjadi rahasia. Nah begitu maksudnya. Artinya katakanlah dahulu bahari sebelum kita belajar, dahulu semasa masih jahiliyah, belum tahu ilmu tentang hakikat dan ma'rifat, termasuk tentang rahasia hakikat napas. Maka dahulunya kita tahunya napas, ya napas saja, tanpa diketahui apa itu napas. Nah,
Bila belum diketahui apa hakikat nafas, maka berarti napasnya ya sekadar keluar masuk aja. Maka berarti napasnya keluar masuk dalam keadaan sia-sia. Ada yang hidup di dunia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada yang sampai 60, 70 tahun umurnya di dunia. Bahkan ada yang sampai 80 tahun umurnya di dunia. Tapi bila mereka itu tidak mengetahui rahasia ilmu hakikat napas itu apa, maka selama 80 tahun itu napasnya dalam keadaan sia-sia. Berarti parak maghrib sudah 80 tahun katakanlah. Pahamlah maksudnya parak maghrib. Parak mati sudah. Ujar orang bau tanah. Lanjut usia sudah. Sampai 70 tahun, sampai 80 tahun umurnya, masih juga kada mengetahui rahasia hakikat nafas. Maka selama 70-80 tahun itu ia menghembuskan napasnya dalam keadaan sia-sia. Berarti alhamdulillah, bersyukur kita. Mungkin ada yang umur 40-an tahun, ada yang 50-an, ada yang 60-an, ada yang 70-an, tapi Allah turunkan hidayahnya, kasih sayangnya, sehingga di umur saat ini, di umur kita saat ini telah diketahui rahasia ilmu hakikat nafas, sehingga sisa umurnya tadi itu menjadi mulia, sisa umurnya tadi menjadi berberkah, sisa umurnya tadi di dalam keutamaan hidup. Adapun umur yang tertinggal beberapa puluh tahun di masa jahiliyah itu kada dihitung oleh Allah Ta'ala. Nah, itu kada lagi dianggap sia-sia, kada. Bahkan dia dikatakan seperti baru terlahir kembali. Apalagi mengetahui ilmunya mungkin di bawah 40 tahun, lebih bersyukur lagi. Ya Allah, masih umur 30-an tahun, masih umur 20-an tahun, atau bahkan masih umur belasan tahun, alhamdulillah. Kenapa? Karena di usia yang masih di bawah 40 tahun akan menjadi penentu kebaikan-kebaikan dirinya
ketika ia dipanjangkan umur sampai 40 tahun lebih. Begitu maksudnya. Jadi kesimpulannya ialah, walaupun banyak sebutannya, disebut hayat, roh, nafs, muaranya ialah napas. Begitupun yang disebut sir atau rahasia atau Nur Muhammad, muaranya ialah napas. Maka jelas sekali dalam kalam Datuk bahwa napas itu hakikatnya ialah Nur Muhammad. Dari kalam yang disampaikan beliau tadi, tidak ada satupun kata atau kalimat yang menunjuk kepada jasad atau batang tubuh. Adakah? Coba. Sebenar-benarnya diri ialah hayat. Sebenar-benarnya hayat ialah roh. Sebenar-benarnya roh adalah nafs atau jiwa. Nafs atau jiwa itu adalah napas. Napas itu yang disebut sir atau rahasia, dan sir atau rahasia itu adalah Nur Muhammad. Adakah tersebut jasad? Adakah tersebut tubuh atau badan? Kadada. Mengapa kada disebut si tubuh ini atau si jasad ini? Karena jasad itu atau tubuh itu bukanlah sebenar-benarnya dirimu. Sekali lagi, si tubuh ini atau si jasad ini bukanlah sebenar-benarnya dirimu. Adapun yang akan kembali ke hadirat Allah di dalam kalamullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang akan kembali kepada Allah ialah diri sebenar-benarnya diri. Itu yang akan kembali kepada Allah. Hanya saja, nah ini yang garis bawah, hanya saja mereka yang sudah mengenal dan mengetahui akan diri sebenar-benarnya diri itu apa, maka mereka itulah yang dapat kembali kepada Allah. Maka mereka itulah yang dapat kembali ke hadirat Allah. Maka mereka itulah yang dapat kembali ke rahmatullah. Adapun mereka
yang tidak mengenal dan tidak mengetahui diri sebenar-benarnya diri itu apa, maka mereka itu tidak akan dapat kembali kepada Allah. Mereka itu tidak akan dapat kembali ke hadirat Allah, dan mereka itu tidak akan berpulang ke rahmatullah. Mereka yang kembali kepada Allah, mereka yang kembali ke hadirat Allah, mereka yang pulang ke rahmatullah, maka mereka akan ditempatkan Allah di Iliyin. Apa itu Iliyin? Tempat yang paling tinggi. Di mana itu? Maqam Mahmudah, tempat yang terpuji. Di mana tempat yang terpuji itu? Ialah berkumpul dengan orang-orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang tidak dapat kembali kepada Allah, mereka yang tidak dapat kembali ke hadirat Allah, mereka yang tidak dapat berpulang ke rahmatullah, maka mereka itu akan dibawa ke suatu tempat yang disebut Sijjin. Apa itu Sijjin? Tempat yang serendah-rendahnya. Di mana tempat yang serendah-rendahnya itu? Yakni berkumpul bersama para jin, bangsa dan lain-lain sebagainya. Artinya rohnya itu akan dikuasai atau bertempat di alam-alam itu tadi. Ada yang nyasar ke alam jin, ada yang nyasar ke alam siluman, ada yang nyasar ke alam gaib. Dan lain sebagainya. Mereka itulah yang dikatakan, kalau bahasa sederhananya, roh gentayangan. Nah, itu tadi. Itu bahasa sederhananya. Roh gentayangan, kada diterima langit, kada diterima bumi. Maksud kada diterima langit itu, ia kada kembali kepada Allah. Itu maksudnya kada diterima langit. Dan maksud kada diterima bumi, artinya ia kada bisa lagi kembali ke dunia. Begitu kan? Maka sangat utama sekali mengetahui rahasia hakikat nafas, yang kesimpulannya nafas itu adalah Nur Muhammad. Ketika nafas itu masuk, Nur Muhammad yang qadim,
misra kepada Nur Muhammad yang muhaddas. Ketika napas keluar, Nur Muhammad yang muhaddas mesra kepada Nur Muhammad yang qadim. Masuk misra, keluar mesra. Begitu kalimatnya. Ketika napas masuk, misra. Ketika napas keluar, mesra. Masuk lagi napas, misra. Keluar lagi napas, mesra. Begitu seterusnya. Disitulah kesatuan sir Nur Muhammad. Jika dijelaskan kesatuan sir Nur Muhammad yang qadim dengan Nur Muhammad yang muhaddas. Maka saat itu naik turun napasnya tidak lagi sia-sia. Sampai di penghujung napasnya tidak akan sia-sia. Selama dia mengenal dan mengetahui akan rahasia hakikat napas, lalu ia meyakininya dan tidak bergeser, tidak berpaling dari apa yang ia yakini tentang hakikat napas. Maka selama itu sampai akhir hayatnya, napasnya tidak sia-sia. Mengapa semua bermula di napas? Karena awal mula ketika seorang anak manusia yang kita sebut seorang bayi, ketika ia keluar dari alam rahim, saat itulah napasnya baru ada. Kadanya di dalam rahim, kada di dalam kandungan, kada bernapas, kada bernapas lewat hidung tuh ada. Napasnya masih mengikut kepada ibunya kalau di alam kandungan. Tapi ketika ia sudah keluar dari alam kandungan, keluar ke alam dunia, saat itulah napas itu baru ada. Dan nanti pun kelak ketika ajal datang, napas jua terakhir lenyap. Kadada istilahnya orang itu ketika ajal datang, napasnya masih naik turun, itu kadada. Stop napasnya. Bila napas itu dikatakan tadi bahwa napas itu adalah Nur Muhammad, iya kah? Tadi dikatakan demikian. Kalau
Bila napas itu dikatakan Nur Muhammad, maka saat ajal datang, si napas itu ia akan kembali kepada Nur Muhammad itu jua. Yang di luar dari dirimu, yang di luar dari dirimu, jangan melihat yang jauh di sana, jangan. Ini nanang ada, nih nanang dekat, nih. Iya, yang jauh itu juga, ya kan? Yang dekat dengan dirimu nih, nah. Yang kita menyebut kekosongan, yang tiada lain dikenal dengan Nur Muhammad yang bersifat qadim. Adapun yang di dalam dirimu itu adalah Nur Muhammad juga, dalam sifatnya bersifat muhaddats, si hayatan lah. Ketika napas itu habis, maka yang muhaddats itu kembali kepada si qadim. Arti kembali di situ ya mesra, yang muhaddats mesra dengan si qadim. Jadi rahasianya, ketika suatu saat nanti kita sampai waktunya ajal datang, hayat itu atau roh itu atau nafs itu atau yang disebut napas tadi atau yang dikatakan Nur Muhammad yang bersifat muhaddats itu, dia akan mesra kepada Nur Muhammad yang qadim. Itulah yang dikatakan berpulang ke hadirat Allah. Maka biasakanlah oleh kita sekalian untuk memisrakan dan memesrakan Nur Muhammad, membiasakan, memisrakan dan memesrakan Nur Muhammad, yakni ketika engkau menyadari naik turun napasmu, ketika masuk napas, saat itu Nur Muhammad yang qadim misra kepada Nur Muhammad yang muhaddats. Ketika napas berhembus, yakinilah, pahamilah, ketika napas berhembus, Nur Muhammad yang muhaddats mesra kepada Nur Muhammad yang qadim. Membiasakan. Ketika engkau sadar, artinya ketika engkau ingat, maka rasakan dan sadari bahwa naik turun napasmu itu
adalah penghubung untuk misra dan mesranya Nur Muhammad. Jadi bila diistilahkan dirimu sedang berkasih-kasihan dengannya, bila diistilahkan dirimu sedang dalam tanda kutip berdua-duaan dengannya, berkasih sayang di dalam kemesraan. Mungkin saat itu istrimu sedang tertidur. Mungkin saat itu suamimu tak guring. Kalau istri tertidur, kalau suami tak guring. Jangan sakit hati. Bah aku ditinggal guring abahnya, bah aku ditinggal tidur umahnya. Jangan sakit hati. Kenapa? Ada kekasih sejatimu yang selalu menemanimu. Dialah sebaik-baik kekasih. Dialah sebaik-baik kecintaan. Bahkan dia yang dapat menyelamatkanmu. Ini kadang kita sakit hati ditinggal guring, belum lagi diburiti, biar aja. Artinya senyumi aja lah. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita ini nakada lepas fokus kepada dia. Bukan kepada lakimu napasmu bergantung. Ya kalau lah. Bukan kepada binimu napasmu bergantung, tapi kepada Nur Muhammad, tapi kepada dia napasmu tersertakan. Ini supaya kita sadar aja Pak, maksudnya lah jangan sakit hati. Maka perbaikilah. Yang dimaksud tauhid itu ya seperti itu. Perbaiki tauhid. Maksud perbaiki tauhid itu bukan mentauhidkan Allah, bukan. Kalau mentauhidkan Allah itu berarti ada dirimu yang bisa mentauhidkan Allah. Maksud perbaiki tauhidmu itu ialah yang memandang dan yang dipandang jangan berbeda. Yang memandang dengan yang dipandang jangan belain. Bila yang dipandang adalah Nur Muhammad, yang memandang itulah dia, Nur Muhammad itu. Bila yang memandang adalah Nur Muhammad, ya dia juga yang dipandang. Sekali lagi, berulang kali saya sampaikan, hanya beda di sifat saja. Yang satu qadim, yang satu muhaddas. Namun sejatinya tiada berbeda. Bila dia yang benar-benar nyata,
adanya. Adapun yang tersembunyi ini adalah bayangannya. Kayak itu. Bila dia sebenar-benarnya yang nyata adanya, adapun yang tersembunyi pada dirimu adalah bayangannya. Dan bayang-bayang itu kada berpisah dengan yang ampunya bayang-bayang. Bayang-bayang itu kada berpisah dengan yang ampunya bayangan. Artinya apa? Dirimu atau Nur Muhammad yang muhaddas, atau yang dikenal dengan sebutan roh, atau nafas itu ia tauhid, artinya satu dengan si pemiliknya. Itu kada bisa diganggu gugat lagi sudah. Artinya memang kayak itu. Makanya tadi itu dikatakan rumusan tadi itu dihafali, bukan sekedar dipahami, tapi dia dihafali. Sehingga kemana saja engkau berada, kemana saja engkau tempat, engkau selalu bersamanya di dalam kesadaran, di dalam rasa, dan tidak bercerai. Itulah yang dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau yang disampaikan beberapa malam-malam Sabtu itu keilmuannya Ahmad, ya kalau enggak Ahmad itu keilmuannya, artinya pengetahuan rahasia ilmunya. Namun pengetahuan rahasia ilmu itu jangan sekedar diketahui, tapi dipakai itu ya diyakini. Bagaimana memakainya? Yakini yang memandang dan yang dipandang ya Nur Muhammad itu juga. Atau dalam bahasa umumnya, tidak ada yang memandang dan yang dipandang, melainkan Allah jua adanya. Maka itulah yang namanya pemakaian. Dia selalu bersama. Dalam penyampaian ilmu disebut kekosongan, ya kan? Kekosongan. Sungguh kekosongan yang ada di luar angkasa sana tuh, yang ada di antara satu planet dengan planet yang lain, yang ada di antara bumi dan rembulan, bahkan kekosongan yang dikatakan berjuta-juta tahun cahaya hitungannya.
Kekosongan yang ada di sana itu, yang ada di dekatmu ini, nah, itu yang kekosongan di sana tidak ada bedanya. Tiada bedanya. Kekosongan yang ada meliputi dirimu Nina, yang selalu menyertaimu Nina, yaitu kekosongan yang ada di antara bumi dan rembulan, dan yang ada di antara planet-planet yang lain, dan yang ada di antara satu galaksi dengan galaksi-galaksi yang lain. Ini cuma dia. Maka dari itu dikatakan ia meliputi. Makanya di dalam ilmu sains dikatakan perjalanan di luar angkasa itu hitungannya bukan kilometer, ya kan? Hitungannya adalah cahaya. Bukan 10 kilometer atau 1000 kilometer atau 1 juta kilometer, tidak. Tapi hitungannya mainnya adalah cahaya. 100 tahun cahaya, berjuta tahun cahaya, ya kan? Bahkan ada yang dikatakan bermiliar tahun cahaya. Hitungan di sana itu sudah menggunakan cahaya. Apa itu cahaya? Nur, ya kan? Berarti secara lahiriah pun, secara ilmu sains pun sudah menyatakan bahwa kekosongan itu adalah nur adanya. Habis kalau baterainya. Kekosongan itu adalah nur. Nur apa yang dimaksud? Iya, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ialah nur Allah. Ya kan? Ya. Maka tinggal bagaimana setiap diri kita meyakininya. Meyakini bahwa yang ada meliputi dirimu, muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, adalah Nur Muhammad. Dan kenyataan Nur Muhammad itu tersembunyi pada dirimu yang disebut batin. Disebut batin. Jadi jangan dibedakan tuh, jangan. Amun dibedakan nanti belain. Kalau mau dibedakan hanya dari sifatnya saja. Ada yang satu bersifat qadim dan yang satu bersifat muhaddas. Namun sirnya atau jati dirinya, yang Nur Muhammad itu jua adanya. Kembali saya sampaikan itibar. Kembali saya sampaikan itibar. Berulang kali bahkan sudah disampaikan. Cermati baik-baik. Biji mangga yang awal ia gaib, tidak terlihat lagi wujudnya, tidak terlihat lagi oleh mata kepala. Ia gaib. Biji mangga yang awal, tapi tetap ada, namun tidak terlihat oleh mata kepala. Dan kenyataan biji mangga yang awal itu
tersembunyi pada buah mangga yang bergantungan di pohon mangga. Maka hakikatnya biji mangga yang awal tiada lain biji mangga yang ada di dalam buah mangga yang bergelantungan di pohon mangga, itu jua yang ada. Mana buktinya bahwa biji mangga yang ada di dalam buah mangga adalah biji mangga yang awal? Buktinya, coba cermati tamsilannya. Ketika buah mangga yang di dalamnya ada biji mangga tadi, ia jatuh. Kemudian ia tumbuh, jatuh ke tanah. Lalu kemudian bijinya tumbuh, lalu menjadi batang lagi, hilang lagi kalau bijinya lah, iya kan? Yang di atas tadi nanam bergelantungan tadi nanam. Satu buah mangga jatuh ke tanah. Berapa lama kemudian berubah sifat buah mangga yang jatuh? Dia berubah sifat, kemudian tumbuh, lalu menjadi batang lagi, lalu kemudian beranting berdahan lagi. Tadinya dia tersembunyi, terlihat di dalam biji mangga, tapi ketika dia jatuh lalu tumbuh, maka biji mangga itu pun tidak terlihat lagi. Begitu seterusnya. Setelah tumbuh besar, lalu kemudian pohon mangga itu berbuah lagi, ya kan? Dan di dalam buah-buah tadi itu ada bijinya lagi. Lalu buah mangga itu jatuh lagi dan berubah sifat lagi dan tumbuh kembali menjadi batang lagi, menjadi ranting lagi, menjadi dahan lagi, hilang lagi bijinya, ya kan? Kemudian tersembunyi lagi dia di dalam buah mangga. Begitu seterusnya siklusnya, dari kosong kembali ke kosong, dari kosong menjadi titik, kembali lagi ke kosong, menjadi titik lagi, kembali lagi ke kosong, menjadi titik lagi, kembali lagi ke kosong, terus begitu. Itulah yang dikatakan bahwa kehidupan dunia ini benar-benar bersifat fana. Biji mangga yang di dalam buah mangga tadi itu, dia bersifat fana. Sejatinya kekosongan itu yang selalu abadi. Kehidupan dunia ini adalah fana, namun batin dalam dirimu itu dia kekal. Dia akan kembali kepada yang maha kekal.
Bila ditakuni itu adalah kita lah. Hendak kada hidup di dunia ini lah sampai 1000 tahun kada mati-mati. Hendakkah? Bila kada mau hidup 1000 tahun di dunia ini, kenapa alasannya? Kenapa kada mau hidup 1000 tahun? Hah? Bukan masalah kena mati jua lain. Paling alasannya satu. Hah? Iya kan? Takutnya Pak Haji Sudirin sudah. Uyuh sudah. Ya kalau lah. Bapak hendak hidup 1000 tahun. Sudah uyuh. Kekawanan seumuran juga sudah kadada. Ya Allah. Sorangan kayak apa? Dan ketahuilah, ini bahasa sederhananya, ketika engkau nanti mati, kemana engkau kembali? Ke sini dah. Kada kemana-mana lagi sudah. Dia selalu ada dan engkau akan kembali kepada yang maha ada ini. Bahkan alhamdulillahnya, ketika engkau sudah mengetahui akan rahasia hakikat napas itu apa, dan engkau membiasakan untuk pandang memandang dalam satu tauhid. Maksudnya pandang memandang dalam satu tauhid itu apa? Yakni yang memandang dan yang dipandang yang Nur Muhammad itu juga adanya. Engkau membiasakan itu, maka ketika nanti napas terakhirmu, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Karena engkau kembali kepada satu pandangan. Itu maksudnya. Kenapa banyak orang ngalih untuk kembali? Karena dia tidak satu pandangan dengan Tuhannya. Kita aja ini adalah ibaratlah laki bini kada satu pandangan, bekelahian kada ngalih. Kalau nang ada di bari purit tuang, tapi bila satu pandangan nyaman urusannya. Nang ada apa? Kasih sayang itu aja lagi. Bila satu pandangan nang ada pasti kasih sayang. Apalagi engkau satu pandangan dengan Tuhanmu sendiri. Maka ujar Tuhan, aku padamu. Bila ia sudah berkalam, aku padamu, maka sekali-kali ia tidak akan meninggalkanmu. Maka sekali-kali ia tidak akan pernah untuk menyusahkanmu untuk
kembali kepadanya. Itulah indahnya kebersatuan dengan sang kekasih sejati. Rahasianya ada pada naik turun napas. Ketika napas naik, pahami dan yakinilah, ketika saat napas naik, saat itu Nur Muhammad yang qadim misra pada Nur Muhammad yang muhaddas di dirimu. Ketika napas keluar, Nur Muhammad yang muhaddas di dirimu mesra dengan Nur Muhammad yang qadim. Itulah makam para aulia-aulia Allah yang diberkati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengekalkan setiap diri kita dari keistiqomahan tauhid, dari keistiqomahan satu pandangan. Maka semoga Allah mudahkan setiap diri kita untuk terus meyakini dan terus meyakini bahwa diri kita tidak berpisah dengan Allah, bahwa diri kita selalu dalam kebersamaan Allah dalam liputan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para wali-wali Allah, dengan berkat para guru-guru kita, maka semoga Allah menjadi saksi kebaikan di diri kita di penghujung akhir ajal kita. Maka semoga dengan keberkatan itu, maka kita semua digolongkan Allah kepada golongan orang-orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Berkat Allah, berkat Rasulullah, berkat para wali-wali Allah, berkat para guru-guru kita, maka semua terberkati di setiap diri kita. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian. Allahumma sholli ala Muhammad.